Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Nur Ramadhani dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Saya akan menjelaskan tentang dampak penggunaan media sosial. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang media sosial. Media sosial yaitu suatu alat atau media online yang digunakan oleh penggunanya untuk mencari suatu informasi yang dibutuhkan. Selain itu, media sosial ini sendiri bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Apalagi zaman sekarang, semua yang manusia butuhkan bisa diakses dalam media sosial dengan waktu yang sangat singkat. Media sosial sudah viral bagi semua kalangan, baik kalangan anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa sekalipun. Bahkan hampir semua orang pasti memiliki handphone dan pasti memiliki yang namanya media sosial. Media sosial dapat digunakan oleh siapapun dan kapanpun mereka butuhkan, yang mana bertujuan untuk mempermudah pengguna untuk mendapatkan suatu informasi yang mereka butuhkan. Dengan adanya media sosial ini, pengguna bisa mencari atau mengakses informasi yang mereka butuhkan dengan cara mengetik kata kuncinya di kolom yang sudah disediakan oleh penciptanya. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh semakin pesatnya perkembangan zaman. Pertama, membantu anak terhubung dengan keluarga. Media sosial dimanfaatkan banyak orang untuk tetap menjaga komunikasi dengan keluarga besar atau kerabat jauh yang jarang ditemui. Anak bisa melakukan video call dan tetap merasakan kedekatan meskipun jarang memisahkan ia dan saudara-saudaranya. Kedua, menumbuhkan rasa empati anak. Media sosial saat ini banyak dijadikan ajang berbagai kisah inspiratif atau membantu satu sama lain. Ketika anak melihat hal tersebut, hatinya bisa tersentuh dan membuatnya menjadi pribadi yang lebih bersahabat, perhatian, serta berempati terhadap orang lain. Ketiga, dapat mengasah keterampilan dari hal-hal baru yang dilihat di media sosial. Usia anak remaja yang sudah memahami banyak hal tentu lebih mudah mengajarkannya dalam mengoperasikan smartphone dan media sosial. Dampak positif menggunakan media sosial bagi anak ini juga bisa menjadi media pembelajaran bagi anak untuk mengasah keterampilan jaringan mereka. Keempat, dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai kesehatan diri. Media sosial juga memberikan kemudahan tersendiri bagi anak usia remaja dalam mengakses berbagai informasi yang mereka butuhkan terkait kesehatan diri. Kelima, mendorong anak dalam mengekspresikan diri. Untuk mendorong anak dalam mengekspresikan diri mereka, media sosial dapat dimanfaatkan agar memotivasinya menjadi lebih baik dalam berkomunikasi. Mulai dari menonton video yang sesuai dengan usianya. Anak tentu akan belajar banyak hal mengenai cara bersikap dengan teman sebayanya, ataupun yang lebih tua dan lebih mudah darinya. Keenam, memperluas jaringan pertemanan. Tidak hanya berteman di lingkungan sekolah, media sosial juga dapat memperluas pertemanan dengan siapa saja yang ada di seluruh penjuru dunia. Hal penting yang perlu diperhatikan sebagai orang tua, tetap berikan pengawasan agar mereka tidak salah memilih teman yang justru membahayakannya dalam bermedia sosial. 7. Memudahkan belanja secara online. Tidak hanya untuk mempromosikan produk dan jasa yang akan dijual, media sosial juga memudahkan seseorang dalam membeli kebutuhannya tanpa perlu keluar rumah. Terlebih dalam keadaan pandemi seperti saat ini, membeli kebutuhan kini lebih mudah hanya dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Pertama, perundungan cyber.
Mayoritas remaja pernah menjadi cyberbullying atau perundungan cyber. Pelaku perundungan biasanya memanfaatkan teknologi dalam berbagai hal di media sosial untuk melecehkan, menghina, dan hal negatif lainnya kepada korban. Kedua, depresi. Untuk sisi buruknya, jejaring sosial biasa dianggap sebagai pencipta depresi bagi penggunanya. Dua penelitian yang melibatkan lebih dari 700 siswa menemukan bahwa gejala depresi seperti suasana hati yang rendah dan perasaan tidak berharga dan putus asa berkaitan dengan kualitas interaksi online. Ketiga, ketergantungan. Bahkan hal ini juga bisa menjadi sebuah penyakit baru seperti misalnya Facebook depression. Penyakit ini awalnya terlihat sama seperti kecemasan, kelainan psikis, ketergantungan, atau kebiasaan buruk lainnya. Meskipun hanya terlihat di Facebook, maka penyakit ini pun mendapatkan perhatian serius. Keempat, tidak bisa mengontrol diri. Pengguna adiktif media sosial dinilai tak bisa mengontrol dirinya. Bagi mereka yang mengalami kecanduan akut, bahkan memiliki kontrol diri rendah. Menurut peneliti, pengguna terlalu peduli akan citra mereka di media sosial, khususnya harga diri pada teman-teman terdekat. Kelima, memicu kecemasan. Dampak negatif sosial media yang dapat memicu kecemasan atau anxiety. Para peneliti telah mengamati rasa kecemasan umum yang dipicu oleh sosial media. Kecemasan itu ditandai dengan perasaan gelisah dan khawatir, serta kesulitan untuk tidur dan berkonsentrasi. Dampak negatif media sosial sebenarnya dapat dihindari, asalkan Anda dapat memisahkan kehidupan sehari-hari dari media sosial. Bila Anda memiliki akun di media sosial, tanyakan kepada diri Anda, apakah media sosial memang memberikan dampak yang baik untuk Anda? Kalau tidak, maka ada baiknya jika Anda tidak melihat atau menggunakan media sosial terlalu sering. Cobalah untuk melakukan detox media sosial dengan meliburkan diri Anda dari melihat media sosial. Selain itu, saat akan mengunggah sesuatu ke media sosial, pastikan bahwa apa yang akan Anda bagikan ke orang lain adalah sesuatu yang baik, bermanfaat, dan tidak berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Anda dapat mengunjungi psikolog atau psikiater untuk mendapatkan bantuan dalam mengatur media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tadi penjelasan tentang dampak penggunaan media sosial. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.